وسلم على شفيعنا رسول الله ضر الشيخ محمد أخشى بن عبد الله بن الشيخ أشبر الأنوار بن إسماعيل والشيخ بدر الله الزين الشيخ زين بن عبد الغني والحبيب محمد بن محمود بن علي بن محمد حسان وصاحب الكتاب سر الصادق العالم العلم الشيخ عبد الصمد بن رفاع البني واتقوا الشيخ من رحمة المغفرة ويعلي درجات بالجنة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلم في الدارين آمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب ayat 4, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih, yang artinya tiada menjadikan Allah Ta'ala itu bagi seorang laki-laki itu daripada dua hati di dalam rongganya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih, yakni tiada masuk ilmu itu di dalam hati seseorang Islam yang sibuk ia akan sesuatu yang lain daripadanya. Ini tiada masuk ilmu di dalam hati seorang Islam yang sibuk ia akan sesuatu yang lain. Artinya ilmu itu harus kita fokus dalam menuntut ilmu, tiada yang lain. Nah, kalau bercabang, hati bercabang, nah itu lambat masuknya ilmu. Artinya harus fokus satu di dalam menuntut ilmu. Bila hati bercabang udah bimbang tuh, ragu tuh. Ini yang disebut Allah tadi, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Nah, adapun adab yang ketiga dalam menuntut ilmu, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan tunduk atas suatu ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Ini adab, termasuk adab yang penting. Belajar ilmu merendahkan diri, jangan ada kesombongan dalam diri dalam menuntut ilmu, karena setinggi apapun ilmunya, kalau dia menyombongkannya akan Allah rendahkan derajatnya. Itu sudah sering juga disampaikan, yang Rasulullah mengatakan man tawadha'a rafa'ahu Allah, tapi sebaliknya wa man takabbara wada'ahu Allah. Nah, itu jelas sudah orang yang sombong, sekalipun orang yang berilmu lah, sekalipun orang itu berilmu, alim, ulama gelarnya, tapi sombong, Allah tidak suka, tidak senang, karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Al-kibriya'u ridai. Nah, itu kata Allah, kesombongan itu adalah selendangku. Jadi jangan coba-coba mengambil selendang Tuhan, Allah marah. Nah, jadi harus tunduk dalam mempelajari suatu ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Yakni jangan mengata ia di dalam hatinya, sekalipun dalam hati lah, ilmu ini kecil atau kitab ini kecil karena telah banyak pengajianku. Nah, itu juga termasuk sombong, mengecilkan ilmu.
Mengapa guruku itu menyuruh akan daku mengaji kitab kecil ini? Dan hanya saja sayugianya murid itu menerima ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu dan yang disuruh oleh gurunya itu, dan jangan menyangkal ia akan gurunya, dan jangan memerintah ia akan gurunya itu dengan suatu ilmu yang hendak dipelajarinya atau suatu kitab yang hendak dibacanya. Artinya jangan kita nang baka hendak. Jadi guru yang menentukan. Itu termasuk adab. Nah, kan ada juga kadang-kadang murid yang meminta kitab ini, kitab itu. Nah, sedangkan adab di sini disebut dia menerima apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan hanya sesungguhnya ia menyerahkan kehendaknya itu kepada gurunya dan mematuhi yang disuruhkan akan mengaji itu, maka menerimalah ia akan dia. Artinya menerima semua apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, itu diantara adab yang ketiga. Dan sayugianya bagi murid itu bahwa mengakali atas berkhidmat akan gurunya supaya dapat barokah daripada gurunya itu. Karena adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkhidmat akan gurunya, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Pada tiap-tiap berjalan gurunya itu, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menghampirkan ia akan kendaraan gurunya. Nah, memarakakan kendaraan Sidin. Nah, dulu ya kuda, onta. Kalau ini ya mobil, kendaraan. Supaya berkendaraan gurunya serta memimpin ia akan kendaraan gurunya itu. Nah, menuntun dulu kalau kuda tali kendalinya dibawakan. Nah, onta talinya diikuti iakan. Maka berkata Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, lepaskan olehmu wahai anak bapak saudara Rasulullah SAW. Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demikianlah kami disuruh memperbuat dengan orang besar kami dan guru atau ulama kami. Nah, ini adab berarti itu. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Nabi ini. Maka lalu mencium Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu itu akan tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma serta berkata, demikianlah kami disuruh untuk menghormati ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerabat penghulu kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga pulang guru Sidin tadi Sayyidina Zaid bin Abdullah, ta'zim menghormat kepada zuriat Rasulullah SAW. Padahal tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas murid, Sayyidina Zaid gurunya. Nah, karena ta'zim dengan zuriat Rasulullah, gurunya yang mencium tangan. Nah, demikian kami diajarkan, ujar Sayyidina Zaid. Ta'zim artinya seolah-olah mencium tangannya Rasulullah SAW. Nah, begitulah adab-adab diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, ta'zim kepada zuriat Rasulullah SAW. Nah, mengenai masalah zuriat Rasulullah SAW ini, sampai akhir hayat, sampai akhir zaman tetap ada, berlangsung, turun-temurun, tidak putus, seperti mana yang dihebohkan sekarang. Nah, jadi kita aja lagi hati-hati, terutama warga Banjar, Kabupaten Banjar, jangan umpat-umpatan, menyambat, menyebut zuriat Rasulullah putus. Kaum Ba'alawi dipedahkannya putus.
Padahal sudah jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan, kullu nasabin wa hasabin munqati'un illa nasabi wa hasabi. Nah, ini hadis ini pun sudah jelas. Semua Nabi nasab hasab putus, illa nasabi wa hasabi, kecuali nasabku dan hasabku, turunan-turunan yang mulia, yang terhormat. Ada yang mentafsirkan hasab di situ, ya, para ulama pewaris para Nabi SAW yang tidak putus, ulama amilin yang mengamalkan ilmunya dari Rasulullah SAW. Nah, sudah kita ikuti guru-guru kita aja. Nah, kan sekarang sudah heboh, viral di mana-mana masalah zuriat Rasulullah dikatakan putus. Kenapa hanya raja tahun ini nang putusnya, nang semalam-semalam kemana? Nah, itulah pertanyaannya, yang semalam-semalam kemana? Dan guru-guru kita, ulama-ulama kita, terutama di Martapura, Kabupaten Banjar, sudah jelas panutan, ikutan kita. Nah, terutama majelis abah guru kita sekumpul, beliau sangat menghormati dan memuliakan zuriatnya Rasulullah SAW. Nah, itu satu, jelas sudah kita ikutan kita. Artinya ada apa sih menghormati zuriat Rasulullah kalau nya putus, kalau kadada. Nah, nang anum, nang tuha dimuliakan sidin, dihormat sidin. Kadang-kadang nang kada ahli nasab pun umpat-umpatan. Nah, seorang bukan ahlinya, umpat-umpatan, dia mau urusin nasab. Nah, ini nang aneh. Ulama ganal jakadawani umpat-umpatan, sorong nang kada ada ilmunya. Nah, jadi kita hati-hati jangan umpat-umpatan. Nah, terutama para santri, pondok pesantren, Darussalam utamanya, jangan umpat-umpatan. Nah, karena akan timbul aja, ketahuan aja karena apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kebenaran-kebenaran. Nah, jadi ulama-ulama besar sangat menghormat daripada zuriat Rasulullah SAW. Dan lagi sabda Nabi SAW, laisa min akhlaqil mu'mini at-tamalluqu illa fi talabil ilm. Artinya tiada patut orang yang mukmin itu menghinakan dirinya dengan sebab menuntut akan suatu hajat kepada manusia, melainkan pada menuntut ilmu. Nah, artinya menuntut hajat, keperluan kepada orang, kepada manusia, kada perlu kita merunduk-runduk, merendah-rendah, menghinakan diri. Nah, apa istilahnya itu, mengemis-ngemis. Illa fi talabil ilm. Nah, kecuali yang kita diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, menunduk-nunduk, menghinakan diri atau mengemis-ngemis untuk menuntut ilmu. Mintalah jarilon orang. Nah, karena kita masih merasa jahil, lalu hendak belajar sampai memohon-mohon, meminta, mengharap, merayu. Nah, istilahnya merayu, membujuk. Nah, itu tamalluk tuh. Lain daripada ilmu. Di sini laisa min akhlaqil mu'min. Bukan akhlaknya orang mukmin at-tamalluk, merendahkan diri, menghinakan diri, meremet-remet, apa merengek-rengek istilahnya, memohon sesuatu, hajat keperluannya.
Nah, tapi kalau untuk ilmu diperbolehkan illa fi talabil ilm. Nah, ini saking hebatnya itu ilmu, saking tingginya itu kedudukan ilmu. Artinya boleh kita merayu lawan guru, anak minta lajari itu, minta lajari ini. Nah, tapi untuk sesuatu yang lain kada usah merendahkan diri, apalagi urusan keduniaan. Jangan sampai menghinakan diri. Adab yang keempat, bahwa orang yang baru belajar itu hendaklah memeliharakan diri daripada belajar ilmu yang kebanyakan ulama bersalah-salahan di dalamnya, al-masailul khilafiyah. Yang demikian itu membawa kepada bingung dan heran, dan yang demikian itu tiada menghasilkan akan faedah ilmu. Lagipun yang demikian itu membawa kepada susah hati, sehingga tiada dapat menentukan satu masalah yang dapat diperpegangi. Tetapi seyogianya, sepantasnya bagi orang yang mau mubtadi, yang baru belajar pada jalan akhirat, bahwa menuntut ilmu yang menselesaikan hati kepada beribadah, dan jangan mengqasadkan dengan menuntut ilmu itu karena berkehendak mengetahui perkataan yang bersalah-salahan ulama juga. Menuntut ilmu jangan sampai apa istilahnya itu kepo, hendak itu, hendak tahu ini, yang membuat perselisihan masalah. Yang sekarang terjadi heboh-heboh itu kalau kebanyakan nang kepo manusia ini. Sehingga antara ulama dengan ulama pun bisa berselisih karena kita. Karena kita yang share sana, share sini. Ini dengan canggih alat sekarang, dengan mudah tersebarnya itu dan ini. Padahal belum tentu kenyataannya. Makanya kita disuruh teliti sebelum men-share apa yang kita ketahui di dalam berita, dalam kabar. Bujur kada, koreksi dulu. Inilah dosa yang tidak dirasa tuh, share sana share sini. Bujur kada, benar kada. Apalagi masalah besar lah. Hati-hati, apalagi masalah ulama-ulama nang kita kada ahlinya, kada usah umpat-umpatan, lebih baik berdiam. Ini kadang-kadang kita umpat jauh mengomen, nang kada ahlinya sorong umpat mengomen, mau hendak tahu ya sekedar tahu, udah ini bang, mungkin kita kada paham juga sudah bagus, kada usah, mau kada paham juga, baik mati, mencegah mau bingung, kebanyakan grup umpat, HP sampai hang. Grup berpuluh-puluh, baik hapusi udah, mau ke kepala. Kadang jadi fitnah, jadi dalam HP juga macam-macam akan terjadi. Jadi dosa kita kadang-kadang kita kada keluar rumah, kada banyak berkomunikasi dengan orang, tidak bergaul dengan orang, tapi bergelut dengan handphone. Itu dosa nang kada dirasa juga tuh. Dosa nang kada dirasa. Itu akhir zaman karena seperti itu keadaan umat. Adab yang kelima, bahwa jangan meninggalkan daripada menuntut segala fun, yaitu mata pelajaran. Munnya bisa, munnya kawa, segala atau semua fun pelajaran kita pelajari. Fun yang mana? Pelajaran yang mana? Yang dipuji oleh syara',
untuk mempelajarinya. Artinya pelajaran yang berdasarkan syariat yang benar. Kalau sudah syarak menentukan pelajaran itu dibenarkan, nah itu kita pelajari, kita tuntut. Tapi itulah sudah akhir zaman manusia ini, nang bujur, nang hak, koler menuntut, yang inya hendak tuntut, nang aneh-aneh. Nah, nang kelihatannya jadi naik, masyhur, nang belainan pada orang, itu harus dicarinya. Syariat nang lurus, menang gitu-gitu juga aja. Karena apa-apanya sorong dah, harus belain pada orang. Orang sembahyang sorong kadusah, nah belain tuh. Anak melainnya pada orang sembahyangan inya berai. Orang berjamaah ke masjid maghrib, inya ditugu aja di taman aja. Melainnya orang itu. Orang ke masjid, inya begitar, melainnya orang tuh. Takuni orang, kenapa kada ke masjid, kenapa kada sembahyang? Tamat tuh aja. Nah, jawabannya tamat ya. Viral jadinya kena. Jadi aneh-aneh dipelajari. Padahal yang disuruh nih mata pelajaran yang dipuji oleh syara untuk mempelajarinya. Dan jika ada peluang, hendaklah ia mahir dalam semua fan ilmu. Mun ada kesempatan, mun sanggup, semua pelajaran dipelajarinya, dikuasainya. Mun kada, nang mana yang kita minati, itu yang kita dalami. Tetapi hendaklah yang demikian itu kemudian daripada ia selesai menuntut ilmu yang fardu ain. Nah, tapi yang utamanya yang fardu ain dulu dituntut. Baru ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang wajib nih, yang memberi manfaat. Dan kemudian daripada mengamalkan akan dia. Nah, setelah dituntut yang wajib, itu ilmu yang wajib, lalu kita mengamalkannya. Sudah mengamalkan, baru naik meningkat ke ilmu-ilmu yang lain. Tapi ilmu yang wajib dulu utamakan, yang fardu ain, yang wajib bagi diri kita untuk kita pelajari, mengetahui hukum syariat. Ini kadang-kadang hukum syariat yang nyata aja kada dipelajarinya, kada didalaminya, kada diyakininya, mencari ilmu yang di luar, yang menyalahi daripada syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, ilmu kada sembahyang itu menyalahi syariat sudah, keluar daripada rukun Islam. Sedangkan rukun Islam yang kedua itu iqamis shalah. Nah, ini kada sembahyang, berarti keluar daripada rukun. Dicarinya ilmu yang tamat sembahyang. Nah, itu menyalahi. Dan kemudian daripada mengamalkan akan dia. Dan jikalau ada masa yang lapang, yang lebih selepas mengerjakan wirid-wiridnya, karena yang demikian itu daripada fardu kifayah. Nah, setelah yang wajib, kalau ada waktu lapang, kerjakan lagi yang fardu kifayahnya. Dan telah maklum bahwa fardu ain itu terdahulu daripada kifayah. Nah, saya fardu ain dulu kan, hanya fardu kifayah. Ilmu yang manfaat itu ialah seperti yang telah engkau ketahui dahulu itu, yang sudah kita pelajari. Adab yang keenam, hendaklah bersungguh-sungguh ia menuntut ilmu yang memberi manfaat dalam akhirat, seperti yang telah terdahulu kenyataannya itu. Di mana ilmu yang memberi manfaat itu yaitu ilmu yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin, dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, dan yang tersebut di dalam kitab Lubabu Ihya Ulumuddin,
yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang hamba terjemahkan akan dia di dalam kitab ini. Kata sahibul kitab ini yang menerjemahkan. Dan lagi ilmu yang memberi manfaat itu yaitu ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin, dan lainnya daripada segala kitab ilmu tasawuf. Dan barang siapa masyghul di dalam menuntut fan ilmu tasawuf ini, niscaya memadailah baginya daripada menuntut ilmu yang lain, dan tiada berkehendak kepada ilmu yang lain daripadanya, karena telah terhimpun di dalamnya itu ilmu usuluddin, yaitu i'tiqad, dan ilmu fiqih, yaitu ilmu ibadah, dan ilmu suluk dan tariqah yang membawa kepada ilmu mukasyafah dan kepada ilmu haqiqah. Nah, jadi kalau kita pelajari untuk ilmu-ilmu yang tersebut di atas tadi, insyaallah akan terbuka mukasyafah, ilmu haqiqah itu mengalir aja kena. Artinya jangan menuntut ilmu itu beluncat-luncat. Nah, jadi ada jenjangnya, mulai bawah, naik. Seperti mana anak tangga. Anak tangga tuh. Kalau kita anak tangga ada berapa? 10 misalnya naik ke tingkat. Nah, mulai 1, 2, 3, 4 berurut. Nah, beluncat-luncat, tangga pertama balum hendak nang ke-5. Nang ke-5 balum hendak nang ke-6. Nah, iya nang kada sampai. Beluncat, salah jajak, lepas, gugur mendabuk. Nah, sudah gugur, dabahi tangganya pulang, nah begini lagi lenyap. Nah, begitu ilmu, ada jenjangnya dari awaliyah, wusta, ulia, nah, atau dari awal lagi ibtidaiyah, hendak lebih bawah lagi, apa itu dari TK Al-Quran, ada jenjangnya. Tapi yang dicari orang sekarang itu hendak nang atas langsung. Kadang-kadang nang dari bawah ini dipadahakannya kulit. Nah, kulit aja sudah, soalnya langsung isi. Nah, ngalihat lah mencari isi langsung. Kadang hendak luarnya dulu, syariatnya dulu. Kulit itu ibaratnya tuh ibarat syariat tuh. Buah aja tuh men kada bawa kulit. Saya panahakon makan pisang kada ada kulitnya, bandak di pinggir jalan, nukarlah orang, ambillah orang. Enggak apa ini ya, kena debu dah, kena polusi udara udah. Jadi perlu juga artinya kulit, perlu juga artinya bungkus. HP aja bungkus, aku aja larang nukar casingnya. Nah, supaya apa? Terpelihara, terjaga. Kalau teguris-guris, nah itu casing. Ilmu begitu juga seperti itu ilmu. Jangan meremehkan luar. Dan dari karena inilah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal mu'amalatu tuaddi ilal mukashafah, wal mukashafatu ma'rifatullahi ta'ala, wa dhalika nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi bil ibadati wal mujahadah, wa dhalika alladhi yusalu ila rutbati imani Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu, alladhi law wuzina biimani ahli al-ardi la rajaha, wa dhalika li sirri qarra fi sadrih la li tartibil barahini wal hujaji. Artinya ilmu muamalah
yakni ilmu dan amal. Muamalah, ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu membawa kepada ilmu mukasyafah. Dan al-mukasyafah itu yaitu dibuka oleh Allah Ta'ala hati seorang dengan ma'rifat akan Allah Ta'ala, yakni mengenal Allah Ta'ala. Nah, tapi intinya tadi muamalah dulu, ilmu dan amal. Jadi pun ilmu aja dituntut, ilmu jadi dapat, tidak diamalkan, tidak akan dapat mukasyafah tadi itu. Nah, Allah tidak akan membukakan hatinya untuk ma'rifat kepadanya, mengenal Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala di dalam hati seseorang dengan sebab berbuat ibadah dan mujahadah. Nah, ibadah juga intinya. Nangke apa hendak dapat mukasyafah, ibadah aja kada, mujahadah aja kada, mengabdi kepada Allah kada, malahan tamat sembahyang tadi. Nangke apa hendak dapat. Tujuan tadi hendak mencapai hakikat yang tertinggi, tapi syariat yang di bawah tidak dijalankan. Nah, jadi harus laksanakan tadi muamalah ini, yakni dengan memerangi hawa nafsunya dan melawan syaitan. Nah, memang syaitan ini di mana-mana, selalu menggoda, membujuk, merayu, menyesatkan orang. Baik syaitan itu syaitan yang tidak dapat dilihat, syaitanir rajim yang dapat dilihat, atau syaitan yang kau dilihat. Adalah guru syaitan yang kau dilihat dah. Ada. Itu yang kita disuruh berlindung tuh dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nanti wan nas. Ada jin, syaitan yang kada kau dilihat, ya jin yang memujuk, merayu, minal jin nanti wan nas, dan ada syaitan manusia. Nah, jangan termasuk kita jadi syaitan manusia. Lebih jahat mana? Syaitan manusia dengan syaitan yang kada kelihatan tuh, yang hidup di alam gaib. Nah, kalau kita teliti, lebih jahat syaitan manusia. Karena kalau setan yang kada dilihatnya hanya membisik di hati, dibisiknya, dirayunya, dibujuknya, men kita kuat, kada mau. Tapi kalau setan manusia bukan hanya membujuk, merayu, membisik, menderi, bisa menarik lawan tangan. Berarti lebih jahat manusia. Setan kita keras dengan hati kita mantap, kuat, kada mau. Tapi namanya setan manusia ini, nang setan sudah jadi manusia nang sudah jadi setan. Nah, ini lebih jahat. Kada hanya sekadar membujuk, merayu dengan mulut, dengan duit dirayunya. Don duit kada mempan, lawan anggota tangannya, bisa ditariknya, bisa dikarasinya kita. Nah, itu lebih berbahaya, artinya teman jahat yang sudah jadi setan. Makanya pilih-pilih teman, pilih-pilih kawan. Jangan dikiralah membari kita, maulanjai kita, dikira baik, sekalinya menjerumuskan. Di bawahnya kita makan, minum, berpoya-poya, kira bagus, baik, padahal hendak menjerumuskan kita. Aku yang traktir, aku yang bayar,
Iya, sangkan himungnya itu traktir makan minum. Sekalinya dibawainya, sekali sampai ke tempat sudah ada nang mahadang cewek-cewek. Nah, ada cewek-ceweknya. Nah ini cegar mauk nih cegarnya nih. Nah kita kada mengerti, kada paham, bujur harus duduk julengnya minuman, taunya sudah dibuatinya macam-macam di minuman kita. Nah, dicampurinya bubuk itu, bubuk ini. Kalau minum, nah teler mabuk, nah mudah sudahnya membawa. Dia benar sapi dicucuk di hidungnya lagi udah. Kemana-kemana hakunnya sudah teler, sudah mau. Buatinya kecubung sebiji, nah iya mudah. Nggak salah ya dah. Ada kau apa-apa lagi udah. Nah ini bukan teman yang baik, tapi teman yang menyesatkan, teman setan ini. Nah, kita selalu disuruh berlindung tadi. Minal jinnati wan nas. Nah, jadi kalau setan yang kada kelihatan tadi hanya merayu, membujuk aja. Nah, tergantung keimanan kita aja lagi menolak. Nah, tapi orang nang setan manusia tadi ini kadang-kadang biar iman kuat mun suruh dibuatinya macam-macam tuh nah nggak ada iman kita kuat mantap menolak, tapi sudah terminum teler mabuk iman tuh sudah lepas kawal lagi lah menolak seorang kada sadar bawanya ke situ kemari. Ini hati-hati yang milih teman lah, milih kawan. Jangan senang dulu ditraktir orang kesana kemari, hati-hati. Ini kada sedikit sudah orang yang terjerumus tadi gara-gara teman juga, kawan yang kada bagus. Nah, jadi dilawan. Nah, jadi mujahadah tadi dengan ibadah, mujahadah untuk dapat dengan yakni dengan memerangi hawa nafsunya dan melawan syaitan. Syaitan dilawan, lawan. Baik syaitan manusia, syaitan yang kada kelihatan. Kalau syaitan yang kada kelihatan dengan mudah kita dengan bacaan-bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dulu utamanya baca tadi. Qul a'udzu binnas untuk menghindarinya. Atau ayat-ayat Al-Kursi, buka aja syaitan yang kada kelihatan nih. Panasnya dengan ayat-ayat kursi. Tapi kalau setan manusia, kada kau dibacakan ayat kursi, kursinya angkat, catokakan kepalanya. Hanyarnya ampih, hanyarnya buka, kita angkat kursi. Ya udah setan bujur ini. Kada kau dibacakan ayat kursi, kada tahu, angkat akan kursinya, berjauh kadana. Buka haminya. Nah, artinya jangan lemah. Kawan yang membujuk, merayu dengan itu dan ini. Itu membahayakan buat diri kita. Dan yang demikian inilah yang menyampaikan kepada martabat iman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang yaitu jikalau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan iman segala isi bumi, seisi bumi, niscaya berat imannya Sayyidina Abu Bakar itu. Saking kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar, seandainya ditimbang dengan isi bumi, berat iman Sidin, keimanan yang mantap. Dan yang demikian itu karena rahasia yang mantap di dalam hatinya. Nah, jadi masalah keimanan ini masalah hati lah. Tiada dengan sebab mendirikan burhan dan dalil. Dan dari karena inilah juga kata Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, inna lananzuru ila Allah ta'ala bi basaril imani wal iqani fa'aghnana 'anil dhalili wal burhani. Yang artinya kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili bahwa sesungguhnya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman dan yakin, keyakinan.
maka terkaya kami daripada dalil dan burhan. Nah, kalau orang melihat dengan penglihatan iman dan yakin, maka terkaya kami daripada dalil dan burhan. Burhan itu ya sama, dalil juga lah. Nah itulah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar, ilmu yang kita dapat, sehingga kita dapat menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan baik, dan mudah-mudahan harapan kita nantinya mendapatkan husnul khatimah, ditempatkan oleh Allah di tempat yang setinggi-tingginya di surganya Allah dengan berkat mengamalkan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirrin Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وانفعنا ما علمتنا وانفعنا ما علمتنا اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما ونورا وفهما وحكمة برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.